Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara doa dan syair ayat-ayat Buana bersama Bapak Sri Eko Srianto Galgendu. Baik, sebelum acara kita mulai, para hadirin diharapkan berdiri dalam sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, Indonesia, Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, Indonesia. Terima kasih. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, selanjutnya laporan Ketua Panitia oleh Bapak Setiawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Sri Eko Srianto Galgendu. Yang terhormat dan saya muliakan Bapak Habib Jirsin, yang kebetulan beliau adalah senior saya. Luar biasa dengan umur beliau yang saat ini 78 ya Pak Habib ya, 76. Beliau masih bersemangat untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Yang terhormat dan yang kami muliakan Kardinal Ignatius Suharyo atau yang mewakili, yang kami muliakan Bapak dan Ibu saudara sekalian, yang menjadi peserta ataupun insan yang mulia yang akan menjadi bahan
bacaan, karya sastra buana, Kitab Mahaismaya. Di mana kalau boleh saya sampaikan, Pak Eko Galgendo ini menerima bahasa bumi kurang lebih 23 tahun yang lalu kalau nggak salah saya ingat, di mana saya juga adalah salah satu saksi hidup beliau pada tahun seputaran 2022 di zaman Covid. Satu kali itu kami bertemu pada hari Rabu, tiba-tiba kami merencanakan pada hari Kamisnya, malam Jumat, kita berkunjung ke situs Hunjuran. Itu lokasinya berada di Banten, dan secara historis itu adalah cikal bakal dari kerajaan Salakanegara. Sedikit kita mereview romantisme. Dan yang luar biasanya beliau di situ berbicara dalam bahasa Ajisaka. Bahasa Ajisaka ini ya bahasa dasar dari bahasa Jawa. Bono Coroko, kalau yang lebih tepatnya itu kalau lebih kepada Sunda ya, Hana Caraka, Data Sawala. Makanya bisa disaksikan bacaannya adalah Kitab Mahaismaya. Kalau Jawa bahasanya Mahaismoyo kalau Jawa ya. Nah, dalam hal ini perlu kami sampaikan sebagai panitia, saya sampaikan bahwasanya untuk kepesertaan Mahaismaya pada acara pagi hingga besok pagi, kurang lebih 20 jam non-stop yang dilakukan oleh Pak Eko ini akan diikuti oleh 79 peserta, di mana 54 peserta ini masih hidup dan 25 peserta adalah almarhum dan almarhumah. Semoga dengan bacaan Kitab Mahaismaya ini yang merupakan ide dan gagasan original. Sekali lagi saya katakan ide dan gagasan original spiritual Nusantara, di mana dibangun oleh Bapak Eko Galgendo dari tahun 2000-an sampai hari ini secara konsisten, di mana beliau adalah salah satu pemimpin dari spiritual Nusantara dan sekaligus sebagai ketum Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia bersama dengan Bapak Habib Sirsin, Gus Dur, Sinuwun Pakubuwono XII, dan Bante Panyafaro. Hal ini pada hari ini adalah bentuk aktualisasi langsung dari praktek pengalaman spiritual yang panjang ini, yang akhirnya pada ujungnya akan menjelma menjadi sebuah kitab Mahaismaya, di mana pada hari ini juga pertemuan ini dapat dilakukan melalui akses baik offline maupun online dengan Zoom meeting, di mana ada beberapa peserta kemungkinan tidak bisa hadir langsung, dan juga nanti akan ditampilkan pada kanal YouTube yang sudah kami persiapkan untuk bisa disampaikan kepada publik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai ketua panitia, kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan maupun perkataan maupun tingkah laku yang belum bisa memuaskan panjenengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirul kalam, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, demikian laporan dari Bapak Ketua, Bapak Setiawan Suwino. Dan selanjutnya, sambutan dari antara Kepala Redaksi oleh Bapak Santoso. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Sri Eko Srianto Galgendu dan hadirin yang semua, mohon izin kalau pada kesempatan ini pimpinan antara direksi tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Termasuk salah satu direksi kami sedang Pak Jaka sedang ada tugas negara sehingga beliau tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Pimpinan kami mengucapkan salam. Semoga pelaksanaan acara hari ini karya sastra Buana Kitab Maha Ismaya persembahan Bapak Sri Eko Srianto Galgendu yang insya Allah berlangsung 20 jam non-stop, lancar hingga kelar besok. Luar biasa, saya ada kesempatan kali ini dan ini bukan kebetulan Bapak Eko. Saya masih awam, mohon izin. Saya datang ke sini, silaturahim ke sini, ternyata Pak Eko itu adalah kakak kelas saya. Waktu belajar di SMA 4 Solo, barusan saya. Ternyata dunia itu sempit. Saya sempat mampir di kota Solo, Pak. Saya sempat mampir di kota Solo 3 tahun untuk belajar di SMA 4. Ternyata beliau adalah kakak kelas saya. Sama dengan senior kami, Bapak Jaka juga numpang sekolah di UNS selama 4 tahun dan alhamdulillah kami dengan Pak Jaka sama-sama berlabuh di kantor berita Antara. Dan ini sangat luar biasa, ini bukan kebetulan dan mudah-mudahan membawa kebaikan pada kita bersama. Selamat datang di Antara Heritage Center. Ya, ini adalah gedung yang memiliki sejarah panjang. Kalau kita baca literatur ya, saya cuma baca ya. Gedung ini tercatat ada tahun 1917. Ini yang tercatat dan diyakini akan lebih lama lagi. Ya, kemudian pada tahun 1937 kantor berita Antara berdiri. Dan ini bagian dari sejarah negara ini. Kami bersama negara ini terus mengawal, maju dan membangun bersama dinamika negara ini Antara ikut bersama. Dari tahun 1937 termasuk proklamasi kemerdekaan, kami turut menyiarkan proklamasi kemerdekaan sehingga berita kemerdekaan Indonesia bisa didengar dan diketahui oleh negara lain. Nah, tidak mudah bagi kami, kita nyebutnya kami, senior kami, tidak mudah bagi senior-senior untuk menyiarkan proklamasi karena di sebelah gedung ini adalah kantor berita Jepang, Domei. Ya sekarang bekasnya ada. Kemudian yang di sebelahnya, yang ada jamnya itu adalah kantor berita Belanda, Aneta. Jadi ini bukan perkara mudah saat itu untuk menyiarkan. Alhamdulillah senior-senior kami, pendahulu kami bisa mewartakan kemerdekaan ini sehingga bisa didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh dunia. Kita merdeka, kita membangun bersama hingga pada kesempatan tahun 2025 ini. Dan sekarang Antara tetap eksis dan semoga eksis hingga ya kalau bisa selamanya.
Kami akan terus mengawal pembangunan di negara kesatuan kita ini. Kami akan bersama masyarakat. Monggo kalau para senior-senior, para pakar, para tokoh agama bersama Antara untuk membangun negeri ini. Kami terbuka, kami siap bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan negara ini. Tidak hanya Antara Jakarta, kami juga memiliki jaringan dari Banda Aceh sampai Papua. Kami ada di semua provinsi, kecuali provinsi yang masih baru. Insya Allah kita akan segera eksis di provinsi yang baru-baru. Dan kami juga akan bersama dengan saudara-saudara kami dari Banda Aceh sama hingga Papua untuk mengawal pembangunan di negara kita ini. Terima kasih, saya mohon maaf bila ada yang kurang pada tempat ini. Inilah Antara Heritage Center, gedung cagar budaya tipe A, yang kami sendiri tidak berwenang untuk mengubah. Kami hanya dikasih amanah untuk merawat dan menjaga keaslian dan keautentikannya gedung ini. Alhamdulillah 2 tahun lalu kami merenovasi gedung ini, sehingga kondisinya layak kayak gini, termasuk merekonstruksi gedung yang ada di sebelah, sehingga dinyatakan layak oleh pemerintah dan bisa kami tempati. Seluruh kompleks Antara Heritage Center sekarang menjadi kantor redaksi Antara. Disinilah pusat pemberitaan kantor berita Antara dilakukan. Sedangkan gedung kami yang ada di Cikini akan dipakai untuk sarana pendukung, misalnya pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya. Itu aja dari kami, mohon izin, semoga lancar kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian sambutan dari Kepala Redaksi Antara oleh Bapak Santoso. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, selanjutnya kita awali acara ini dengan basmalah. Dan acara kita akan lanjutkan. Untuk selanjutnya, testimoni Bapak Sri Eko Srianto Galgendu dan Dr. Haji M. Habib Kirsin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ada sebuah bahasa makna, ada sebuah bahasa karya, dan ada sebuah bahasa cinta. Maha karana muha rihana janatara, maha rahana sanatara. Sahabat, engkau yang selama ini dengan kesabaranmu, serta dengan kesetiaanmu, menopang, menghargai, memahami apa yang selama ini kita sepakati bersama-sama tentang harapan langit dan bumi. Harapan langit dan bumi inilah yang menjadi suatu makna untaian sewaktu kami bersama-sama dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Sri Susunan Paku Buwono XII menjadikan lagi satu kekuatan
antara langit dan bumi. Menjadikan satu lagi nilai makna antara agama langit dan agama bumi. Sehingga kemudian langit dengan segala keindahan serta bumi dengan segala pemberiannya. Sudah banyak sekali tentang kitab-kitab yang dipersembahkan oleh langit, tetapi belum banyak kitab yang dipersembahkan oleh bumi. Setelah kami bersama melewati suatu proses yang panjang, maka pada sekarang ini bumi menghadirkan kitabnya, yaitu kitab Maha Ismaya. Dalam prosesnya kami bersama dengan saudara kami, kakak kami yang selalu dengan hatinya serta kesabarannya mendampingi kami dengan suatu keyakinan bahwa siapapun orang yang sudah dipilih dan dipilah oleh almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Sri Sunan Pakubuwono, beliau akan terus kemudian mendampingi. Beliau adalah Dr. Muhammad Habib Jirsin, saudara kita, kakak kita, orang tua kita, yang dengan kesetiaan dan nilai maknanya terus mendampingi kita bersama. Silakan Bapak. Yang saya cintai dan saya hormati, sahabat saya Pak Eko Srianto Galgendu, yang saya hormati Bapak yang menjadi utusan wakil dari Romo Kardinal Suharyo, Ignatius Suharyo, di sini hadir dari perwakilan Antara, Pak Santoso, Bapak Setiawan selaku Ketua Panitia, ada Dr. Yudi Latif dan ibu-ibu yang saya hormati, para ibu-ibu, bapak-bapak, segenap pemuka agama, penghayat, tokoh masyarakat, yang dirahmati Allah. Perkenankanlah saya menyapa ibu-ibu bapak sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ada dua kata. Terima kasih dan syukur. Terima kasih atas kerawahan ibu-ibu bapak sekalian. Dan syukur atas anugerah Tuhan yang berupa negara Kesatuan Republik Indonesia yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi, subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku. Bahwa masih ada jarak antara cita-cita dengan kenyataan, ini justru merupakan tugas kita, panggilan kita bersama ke depan. Apa yang selama ini dilakukan oleh Gerakan Moral Rekonsiliasi sejak tahun 2000, kami mengadakan berbagai kegiatan dengan Romo Haryo, Romo Ignatius Suharyo, waktu itu beliau masih ngasto sebagai uskup di Jawa Tengah. Kami dengan Bapak Kiai Hasyim Muzadi waktu itu masih Ketua Umum PBNU, kita mengadakan acara di pesantren di Solo. Pesantrennya Bapak Muhammad Surur, kakak kelas saya dari Gontor.
Kami mengadakan berbagai kegiatan juga di Pusat Kesenian Surakarta, ya, pernah di UMS juga. Ada kata-kata dari Mas Eko yang waktu saya ingat ya, karena waktu itu hadir Profesor Baikuni yang sekarang menjadi Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Beliau mengatakan, saya dari Universitas Gadjah Mada. Beliau mengatakan, lah terus Gadjah Mada ini dulu sekolahnya di mana gitu. Ya, karena beliau adalah mewakili Gadjah Mada waktu itu. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan rasa syukur bahwa kebersamaan ini terus berlangsung. Pernah kami mengadakan pertemuan gerakan moral rekonsiliasi di rumah saya, tempat saya waktu itu masih di Taman Amir Hamzah di Pegangsaan nomor 8, dan pernah juga di rumah Gus Dur, baik yang di Taman Amir Hamzah maupun yang di Ciganjur. Kami pernah wayangan di Ciganjur, ya. Pernah juga wayangan di Keraton Sulu dengan Sri Susunan Pakubuwono ke-12. Saya ingat waktu itu dalangnya Warsiono Sleng ya, yang baru wafat. Ya. Baik juga yang di Ciganjur itu juga Warsiono Sleng yang kita undang. Perjalanan panjang ini bagi saya adalah suatu collective long civilizational journey, suatu perjalanan peradaban kolektif. Kita bersama-sama nyengkuyung. Acara ini pun disekuyung oleh banyak sahabat-sahabat yang memberikan kesaksian, testimoni, menyampaikan harapan-harapannya. Karena bangsa ini mesti mempunyai kedung, punya kedalaman penghayatan tentang makna hidup, tentang perdamaian, tentang persahabatan, tentang cinta. Masyarakat ini dilekat oleh cinta, gotong royong, dan perasaan senasib sebagai bangsa. Kebersamaan ini telah kita jalin dan terus kita rajut lewat gerakan moral rekonsiliasi. Karena yang perlu direkonsiliasi bukan hanya kebersamaan antar pribadi, antar masyarakat, ya, antar umat, tapi juga dengan alam lingkungan kita. Alam lingkungan kita sekarang sedang dalam situasi yang tidak aman karena global warming, karena climate change. Yang ini ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mampu sendirian, bahkan ilmu pengetahuan teknologi dalam perjalanannya juga telah memberikan sumbangan, kalau tidak keliru istilah, yaitu untuk merusak lingkungan. Bahkan keberadaan planet bumi kita ini terancam justru oleh karena perkembangan ilmu teknologi. Maka PBB, UNEP, United Nations Ecological Program, mengajak umat beragama. Jadi harus faith-based. Jadi upaya mitigasi, upaya memulihkan, mereconcile hubungan kita dengan alam ini memerlukan bahasa agama, bahasa langit, bahasa bumi yang bersatu. Ini memerlukan kebersamaan juga dengan semesta yang lain, dengan segenap makhluk-makhluk hidup yang lain. Maka ucapan Sabi Sata Bawantu Sugitata, semoga semua makhluk berbahagia. Ini adalah doa-doa kita. Saya kenal Pak Eko sudah lebih 25 tahun. Sejak beliau belum menikah. Saya tadi menyampaikan ketika beliau utusan dari Romo Kardinal bahwa pernah kami mengadakan beberapa kali pertemuan di rumah
Pak Iko sebelum menikah dan setelah menikah, saya dengan istri saya itu diminta untuk menyaksikan beliau mensedekahkan sebuah mobil ambulans waktu itu sebelum COVID. Belum banyak orang menyumbang ambulans masa itu. Pak Iko sudah menyumbang ambulans dari setiap usaha yang beliau kembangkan, yang diberi tulisan urip iku nandur, hidup itu menanam. Ada foto saya dengan istri saya dengan ambulans yang beliau sedekahkan mungkin lebih 20 tahun yang lalu. Urip iku nandur, hidup itu menanam. Beliau selalu menanam kebajikan, menanam cinta kasih, menanam persahabatan untuk masa depan kita bersama. Bahasa bumi sebenarnya bukan bahasa masa lalu, dia adalah bahasa masa depan juga. Kita belum belum menemukan bahasa-bahasa lain, bahkan kita belum secara sungguh-sungguh memelihara bahasa-bahasa, termasuk bahasa yang sekarang penuturnya tinggal beberapa orang. Ya. Ini adalah warisan kemanusiaan yang perlu kita kembangkan terus. Ini adalah bagian dari masa depan. Ada dua masa depan. Masa depan yang kita upayakan dengan teknologi, dengan perencanaan, dengan pembangunan. Zukunft dalam bahasa Jerman adalah masa depan yang diusahakan, diupayakan, direncanakan. Ada Avenir, itu adalah masa depan yang didoakan, yang diharapkan bersama, yang dengan cintalah kita membangun masa depan bersama-sama. Zukunft dan Avenir ini masa depan ini mesti kita rengkuh bersama-sama dengan rasa cinta, dengan upaya kedamaian dan kebahagiaan bersama. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.